Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah, rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah, hidayah, taufik dan juga keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan sampai di tafsir surat Ali Imran ayatnya 10. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 10. Innal ladzina kafaru lang tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Surat Ali Imran ayat 10. Inna, sungguhnya, ladina, orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir, lang, tidak akan pernah, tughniya, menolak atau mencukupi, nganhum, dari mereka, itu orang-orang kafir, apa yang tidak menolak, apa yang tidak mencukupi, itu ambaluhum, harta benda mereka, wala, dan tidak pula, auladuhum, anak-anak mereka, minallahi, dari Allah, syai'an, sesuatu, maksudnya adalah siksa. Waulaika, dan mereka itu, yaitu orang-orang kafir, hum, mereka orang-orang kafir, waqudu, bahan bakar, annari, neraka. Kalau seandainya kita artikan menurut bahasa kita, sesungguhnya orang-orang yang telah kafir tidak akan pernah bisa menolak dari mereka itu orang-orang kafir, yaitu harta benda mereka, dan juga tidak pernah bisa menolak anak-anak mereka dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu siksanya. Dan mereka itu orang-orang kafir, waqudu, yaitu bahan bakar, annari, yaitu neraka, berarti bahan bakarnya neraka. Surat Ali Imran ayat 10. Dan kita lihat penafsirannya. Yukhbiru ta'ala ngalal kufari annahum waqudun nar. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semuanya tentang orang-orang kafir, sesungguhnya mereka itu adalah bahan bakar neraka. Berarti kalau kita lihat di dalam ayat ini menunjukkan bahwa bahan bakar neraka diantaranya adalah orang-orang kafir. Kalau seandainya kita lihat berujuk kepada tafsir yang dulu, itu pada surat Al-Baqarah, bahan bakar neraka diantaranya manusia, kemudian batu, ditambah manusia jenisnya yang termasuk bahan bakar neraka adalah kufar atau orang-orang kafir. Dulu pernah menyinggung juga yang namanya kafir menurut Ubay bin Ka'ab. Ini menurut Ubay bin Ka'ab karena ditinjau dari segi aspek bahasa. Kufar kan artinya gelap. Di antaranya arti kufar adalah gelap, sehingga Ubay bin Ka'ab menyebutkan kalamuhu dulmah. Berarti orang kafir itu ucapannya gelap. Ucapannya gelap berarti semua ucapan yang mengarah kepada perbuatan maksiat, entah itu dusta, yang mengarah kepada kebencian, permusuhan, mencela, memaki, itu yang lain-lain. Dan wa amaluhu dulma, amalannya pun gelap.
Amalan gelap berarti menunjukkan semua bentuk perbuatan apa saja yang mengarah kepada neraka. Berarti ini termasuk perbuatan yang gelap. Kemudian wa madkhaluhu dulma, tempat masuknya gelap. Artinya segala apa saja yang masuk ke tubuh tidak pandang bulu. Mau halal, mau haram atau yang lain-lain mereka tidak pandang bulu. Wa mahrajuhu, dan tempat keluarnya gelap. Maksud tempat keluarnya gelap adalah apabila kemudian dia hidup, makan, minum, amalan yang kemudian lahir dari segala apa saja yang ia makan, melahirkan semua perbuatan yang gelap. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, wa masyruhu dulma, dan tempat kembalinya adalah gelap, di dalam kegelapan neraka. Dulu pernah menyinggung seperti itu. Sehingga kalau seandainya kita terjemahkan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir, yang dimana orang-orang kafir itu ucapannya gelap, perbuatannya gelap, dan juga tempat masuknya gelap, tempat keluarnya gelap, dan besok akan menjadi bahan bakar neraka yang gelap gulita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ghafir ayat 52. Nanti panjenengan lihat dalam surat Ghafir ayat 52. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir. Ghafir itu sama dengan mukmin. Mukmin kan berarti surat 40 kalau di dalam Al-Qur'an. Nama lain surat mukmin kan Ghafir. Ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u dzalimina ma'dziratuhum walahumul la'natu walahum syu'uddar. Kalimatnya seperti itu. Yauma, yaitu pada hari, tidak akan berguna atau tidak akan bermanfaat, yaitu kepada orang-orang zalim. Apa yang tidak berguna kepada orang-orang zalim? Ma'dziratuhum, permintaan maaf mereka. Walahum, dan bagi mereka adalah laknatul laknat, dan bagi mereka adalah tempat tinggal yang paling buruk adalah neraka. Artinya mereka mendapat tempat kembali di dalam neraka. Berarti ayat ini juga menunjukkan terkait masalah orang-orang kafir. Kalau seandainya mereka kemudian disebutkan di dalam ayat ini sebagai orang-orang yang zalim. Kalau dalam ayat ini kan menunjukkan bahwasanya kufar termasuk diantaranya adalah kedzaliman yang sangat zalim. Zalim itu kan kalau diartikan menurut lisanul Arab, lisanul Arab. Kalau di kamus bahasa Arab, zalim itu wadnu syai', meletakkan sesuatu bimawadhihi fi ghairi, di tempat yang tidak semestinya. Atau wa imma, ada kalanya, yaitu ziyadatun wa nuqsan, menambah atau mengurangi, yang nanti kemudian bisa mengakibatkan merugikan hak-hak orang lain. Ini namanya dolim menurut bahasa. Jadi kalau menurut bahasa, dolim adalah yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bentuknya boleh jadi mengurangi ataupun menambah, sehingga dengan mengurangi ataupun menambah, dia akan terjebak pada posisi merugikan hak-hak orang lain. Wah, ini kalau pengertian dolim secara umum. Sehingga kalau kemudian di ayat ini menunjukkan kedoliman juga merupakan kekafiran sehingga tidak bermanfaat bagi mereka, yaitu permintaan maaf mereka karena mereka sungguhnya mendapatkan laknat dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan berikutnya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kalau di dalam tafsir, walaysa ma'utuhu fid dunya minal amwal wal aulad bin nafingin lahum indallah. Bisa ayat itu menunjukkan bahwasanya apa saja yang Allah berikan di dalam kehidupan dunia, baik yaitu harta benda, anak-anak, itu tidak bisa menolong kepada mereka di sisi Allah dari azabnya. Berarti ini juga menunjukkan bahwa anak-anak, harta benda dunia yang mereka miliki itu oleh orang-orang kafir, kelak pada dasarnya tidak akan bermanfaat sama sekali. Kalau jika notabene mereka juga melahirkan anak-anak yang kufar juga dan mati di atas kekafiran, maka tidak akan berguna untuk menolak azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun bentuknya dari harta benda dunia yang kemudian Allah berikan, seakan-akan tidak membuahkan hasil untuk kemudian pulang, kembali, bertaubat,
dan bisa mengantarkan kepada surga. Jadi banyaknya dunia bukan justru mendekat kepada Allah, tapi menjauhkan kepada Allah. Sebagaimana kalau antum lihat di dalam hadis, kan ada hadis Rasulullah, riwayatnya itu dari Uqbah bin Amr. Hadis riwayatnya adalah Uqbah bin Amr. Kalau Nabi berkata, Nabi, idza ra'aitallaha, tatkala kemudian engkau melihat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, yu'ti al-'abda minad dunya, itu tatkala engkau melihat Allah memberikan kepada hamba dari dunia dengan segala perhiasannya. Kalau Anda melihat hamba Allah dengan harta benda segala yang ia miliki dari harta benda dunia, yaitu mayyuhibu, dari harta benda yang ia ingini atau yang ia sukai atau yang ia cintai. Berarti seakan-akan hamba itu harta benda dunia apa saja yang diinginkan tercapai. Tetapi wahuwa muqimun ala ma'asyihi, tetapi kemudian dia tetap dalam keadaan maksiat kepada Allah atau durhaka kepada Allah, fa innama, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah istijrat. Istijrat adalah Allah sengaja mengulur-ngulur, memberi waktu tenggang supaya dapat bersenang-senang dunia, dan kemudian hal itu, dunia yang kemudian ia miliki tidak menjadikan dia ingat kembali kepada Allah, justru semakin lupa. Nanti tatkala kemudian di akhirat tujuannya supaya dia tidak memiliki alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Mulanya sampai nggak usah perlu iri dengan orang-orang kafir, kalau seandainya orang kafir itu dibukakan pintu-pintu dunia seakan-akan untuk mereka. Kadang-kadang lucu-lucu nang masyarakat umum kan cokanana wong ngomong. Dewek enggal ya cengkang, cengking, cengkang, cengking, cengkang, cengking. Nyatanya ya sugi ya. Kalian deleng wong kawi surat ibadah, sholat ya tahu, donga ya tahu kan deleng uripe kaya ayam banget. Mobil ya duwe, rumah ya banyak, harta kelihatan juga banyak. Sampai-sampai yang namanya pohon-pohon di sekeliling rumahnya itu buahnya banyak. Rambutannya cukup kemudian banyak pula, mangganya cukup banyak pula, bahkan sampai lombok yang tukul boleh pirang-pirang ngasih radiarah. Kadang-kadang manusia iri dalam keadaan yang seperti itu. Padahal kalau kondisi-kondisi yang seperti itu, hamba itu dalam kondisi maksiat kepada Allah, disenengane istijrat. Istijrat nang Allah diulur, tujuannya dia itu semakin lupa. Ya, makanya kemudian perlu menjadi satu perhatian bagi kita semuanya. Sing secara mending kan kalau seandainya ada manusia wis uripe sengsara nang alam dunya, orang ibadah, istilahnya apa jenengane? Azab. Jadi azab. Double azab. Itu azab. Jadi wis orang ibadah, kasar mending uripe nang dunya. Itu azab. Iya, itu azab. Karena kalau seandainya kemudian hidup di dunia itu enak, itu istijrat. Istijrat adalah kesenangan dunia yang dibuka untuk orang-orang kafir, supaya dia semakin lupa. Tapi kalau ada orang miskin tidak beribadah kepada Allah, dia azab. Kalau tidak kembali kepada Allah, sing secara kan itu ya, mending dadi wong sugih sing kemudian diistijrat nang Allah, apa dadi wong miskin sing diazab. Ya, kalau derek sugih tapi sing entuk nih, betul, masya Allah. Iya kan? Kayak seperti itu. Ya, makanya kemudian di sini disebutkan, oleh karena itulah pantas Allah. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa harta benda yang ia miliki bahkan anak-anak orang bakal manfaat. Sehingga anak-anak pun atau harta benda itu tidak bermanfaat. Artinya tidak bermanfaat di sini adalah tidak bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Kalaupun anaknya banyak, kalaupun hartanya banyak, setelah ia meninggal tidak ada satupun anaknya yang kemudian menjadi anak yang soleh. Anda kalau suatu saat kemudian amalannya biasa-biasa saja, kemudian pulang kembali kepada Allah, tapi meninggalkan anak soleh, ini harta benda yang cukup melimpah dibandingkan harta kekayaan apapun juga. Kalau sampean meninggal tapi ninggal anak soleh, masya Allah, ini harta benda yang tak ternilai.
Tapi kalau suatu saat kemudian kita meninggalkan harta benda dan meninggalkan anak, dan anaknya itu statusnya kemudian tidak soleh, atau bahkan kemudian terjumus di dalam kekafiran juga, justru malah menambah azab Allah kelak pada hari kiamat. Yang seharusnya tujuan kemudian Allah Subhanahu wa taala menitipkan anak-anak kita di dalam kehidupan dunia ini sebagai penyambung amalan soleh yang kita lakukan. Tujuannya adalah amal jariah. Mulanya kan anak amalan yang pahalanya senantiasa mengalir jika kemudian jenengan sudah meninggal. Di antaranya adalah anak yang soleh. Masya Allah ya. Sampai mending dua anak itu soleh, apa dua anak 14 soleh? Masya Allah. Iya. Iya. Masya Allah ya. Masya Allah. Iya, sisi maning ya. Itu neng kono. Jenenge sisan soleh, jenenge salah soleh, ya kan dong ya. Makanya kalau bisa ya, Masya Allah ya, ini kan amalan jariah. Amalan jariah gitu, amalan jariah jenengan sudah meninggal, tapi pahalanya itu masih mengalir jika meninggalkan anak-anak soleh. Contoh, jenengan hari ini punya anak, jenengan senantiasa menasihati terus sholat, ngaji, sholat, kalau bisa senantiasa berdoa kepada Allah. Hari ini mungkin dia tidak mendengar, hari ini mungkin belum masuk ke dalam hatinya, tapi begitu kemudian dia berpulang kembali kepada Allah, lantas kemudian anak itu ingat yaitu kata-kata ayahnya dulu tatkala masih hidup. Oh iya ya, ben ramaku cokane ngongkon yang sholat. Kemudian dia menjadi orang yang mendirikan sholat, kemudian juga sering berdoa kepada Allah. Jenengan yang sudah meninggal mendapat pahalanya dari pengajaran kepada anak yang soleh. Masya Allah. Tapi kemudian kalau menurut kalimat yaitu Sufyan Ash-Shawri di dalam perkataan ulama salafud dulu, itu menyebutkan tidak susah sekali daging yang tumbuh dari perkara-perkara yang haram menjadikan anak itu anak yang soleh. Jadi angel banget dewek menegedekna anak kambi harta benda yang haram, anak itu menjadi anak yang soleh. Sekalipun lucu-lucu atau kadang-kadang di dalam fenomena kehidupan dia adalah notabene mencari harta benda yang haram, tapi kemudian anaknya anak yang soleh. Boleh jadi mungkin kondisinya seperti itu, atau mungkin sebaliknya harta bendanya kemudian halal, tapi kemudian kita membesarkan anak itu tidak menjadi soleh. Ini perlu menjadi digarisbawahi. Menurut Sufyan Ash-Shawri, boleh jadi mungkin anak yang tumbuh dari perkara haram itu susah untuk menjadi orang yang soleh. Sehingga tatkala kemudian anak yang kemudian tumbuh dari daging yang haram, maksudnya dibesarkan dengan harta yang haram, boleh jadi mungkin di awal dia menjadi anak yang soleh, tapi kemudian di penghujung hidupnya dagingnya yang tumbuh dari perkara haram dan darahnya itu menolak untuk menjadi anak yang soleh. Boleh jadi mungkin pas sisi cilik ya, tapi ngesu gede ora. Karena tumbuh dari daging yang haram. Boleh jadi seperti itu. Ya mulanya kan kadang-kadang ada seorang ayah yang saking hati-hatinya, dia tidak mau memberikan anaknya makan dan minum kecuali dengan harta yang halal. Karena dia tidak menginginkan dia membesarkan daging anaknya, kemudian darah yang mengalir pada anak keturunannya dari harta benda yang haram. Apa jadinya coba? Kalau suatu saat kemudian anak itu dibesarkan dari harta benda yang haram,